Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Pembahasan hari ini tentang ikhlas. Saya baca sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ikhlas adalah meninggalkan riya dalam ketaatan. Berkata Al-Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Beramal karena mereka adalah syirik. Sedangkan ikhlas itu bersih dari keduanya, dan engkau tidak mencari untuk amalmu yang menyaksikan selain Allah. Ini disebut apa? Ikhlas. Jadi ikhlas itu tarkur riya fit ta'ah, meninggalkan riya dalam ketaatan. Jadi ikhlas dan riya itu harus dan tidak bisa bersatu, harus terpisah dan tidak bisa bersatu. Seperti apa? Seperti air dengan minyak. Tidak mungkin seseorang saya ikhlas setengah, riya setengah, tidak mungkin. Saya ikhlas tapi rada riya, tidak. Saya mah riya tapi aya ikhlasan seetik deui, tidak. Karena Al-Ustaz Hamdan mengutip pada bukunya Tahdzibul Akhlaq, Al-Ikhlas Tarkur Riya fit Ta'ah. Timbul pertanyaan, Habib, apa riya? Riya itu dari ar-ra'yu, artinya melihat. Kalau riya ingin dilihat. Kalau ingin didengar, apa istilahnya? Handrin, apa ingin didengar? Sum'ah, dari as-sam'u. Ingin didengar, ingin dilihat, itu bukan ikhlas. Apakah orang yang ikhlas itu terlihat? Terlihat. Apakah orang yang ikhlas itu terdengar? Terdengar. Tapi bukan ingin begitu. Bukan ingin dilihat. Bukan ingin didengar. Walaupun terlihat, walaupun terdengar. Arasya sholat sendiri, terlihat, terdengar. Arasya sholat berjamaah, terlihat, terdengar. Apa bedanya arasya sholat sendiri dan sholat berjamaah? Ikhlasnya di mana? Tidak ada beda. Sholat sendiri tenang, sholat berjamaah tenang, itulah ikhlas. Kalau tidak ikhlas, bagaimana cirinya? Sholat berjamaah tenang, sholat berjamaah santai. Ketika sholat sendiri, terburu-buru, malah bukan sholat. Misalnya hanya menghamparkan sejadah saja, sholatnya mah tidak, umpamanya. Ketika ditanya, "Nak, sudah sholat?" Kata orang tua, "Sudah, Pak." "Masa cepat? Tuh sajadahnya ada bekasnya." Padahal tidak sholat. Riya atau ikhlas? Riya. Bahkan itu cenderung kepada bohong, ya, cenderung kepada al-kidbu. Riya itu dalam at-ta'rifat, ya, diantaranya Imam Al-Jurjani
Iradatun naf'id dunya minal makhluk bil amalil akhirah. Engkau menginginkan, bermaksud untuk mendapatkan manfaat dunia dari makhluk dengan amal akhirat. Teknisa kerja di toko, rajin kerjanya, ingin mendapatkan gaji yang besar, riya bukan? Bang, teknisa kerja di toko sepatu, kerja dari jam 6, beres-beres jam 6, dari jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib, siap teknisa? Dari jam 6 sampai jam 6. Tapi ingin mendapatkan gaji yang besar, riya bukan, Bang? Bukan. Itu bukan riya, karena itu mah dengan amal dunia ingin mendapatkan dunia, itu mah kerja profesionalisme. Ingin jadi pekerja yang baik. Apa itu yang disebut riya? Teknisa kedatangan calon suami, itu tadi saya. Orang mana tadi saya? Kata calon suaminya, ayo kita sholat berjamaah. Yang biasanya teknisa sebelum sholat tidak qobliyah sholat sunat, sesudah sholat wajib tidak ba'diyah. Karena ada calon suami rajin, tiba-tiba menjadi rajin. Kenapa? Karena ada calon suami. Riya atau ikhlas? Riya. Riya itu ingin manfaat dari manusia, ingin manfaat dari dunia dengan amalan akhirat. Karena teman-teman semua, riya dan ikhlas itu tipis ya. Hari ini Aparahan dan teman-teman semua datang ke masjid, riya atau ikhlas? Tergantung ya. Makanya harus terus hati kita itu diluruskan. Kata para ulama, di antara amalan yang paling berat itu apa? Arasya. Meluruskan jarum hati. Arasya, berbuat baik kepada teman. Kalau punya uang jajan lebih, bagaimana? Dikasih. Kalau terjatuh, ditolong. Kalau sendiri, ditemani. Tiba-tiba di belakang Arasya, orang itu malah menjelekkan Arasya, menghina, mencela, merendahkan. Kalau Arasya dan kita semua tidak bisa menjaga keikhlasan, akan berucap seperti apa? Hanas ditulungan, wawalak teh. Jadi yang asalnya ikhlas jadi bagaimana? Jadi riya, jadi tidak ikhlas. Nah itu makanya harus sering istighfar ya. Harus sering berlindung kepada Allah supaya amalnya tidak hilang. Bahkan ini ungkapan Al-Fudail bin Iyad itu unik ya. Kata beliau, ini dikutip oleh Ustaz Hamdan dari kitab At-Ta'rifat ya, sama. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Rere biasa tidak berkerudung. Contoh ya. Contoh, Rere masuk di kerudung. Rere teh tara ditudung biasa mah. Ngan kulantaran dipuji ku Habib. Contoh, cek Habib cek, Rere kalau Rere berkerudung cantik loh. Tisapraku Rere, tisapraku Habib disebut cantik, Rere teh ditudung wae. Ya, riya atau ikhlas? Riya. Bagaimana kalau ikhlas? Rere mau dipuji, mau dihina, berkerudung, tidak ada pengaruh begitu.
Yang kedua, kata Al-Fudail bin Iyad, beramal karena manusia itu lebih dari riya, kata beliau, syirik, musyrik. Ya. Betul juga, karena syirik itu ada dua kan, syirkul asghar, syirkul akbar. Sedangkan ikhlas itu bersih dari keduanya, meninggalkan karena Allah, beramal juga harus karena Allah. Dan engkau tidak mencari saksi dari amalmu kecuali ingin disaksikan oleh siapa? Oleh Allah. Makanya teh zira, apa diantara bahaya pacaran? Ria. Itu diantara bahaya pacaran itu sebenarnya. Teh zira tiba-tiba getol tahajud, tahajudnya siang malam, malam tahajud, siangnya juga tahajud, ya, bakal tinggal getol. Kenapa? Karena pacarnya teh zira bilang, beb, jangan lupa tahajud ya. Getol teh zira teh tahajud dengan pedah saha, pedah kabogo. Makanya salah jika dikatakan saya pacaran islami, saya pacaran supaya semangat belajar, saya pacaran supaya semangat ibadah. Ya karena itu justru Anda menjadi ria. Betul ya? Nah, makanya kembali lagi, doa yang paling sering oleh Rasul diucapkan itu kan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, teguhkan, begitu ya, tetapkan hatiku atas agamamu. Atas agamamu di situ apa? Ikhlas. Di sini Ustaz Hamdan mengutip beberapa ayat ya. Yang pertama, surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas dalam beragama. Hunafa'a, agama yang lurus itu. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wadalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Salatnya harus ikhlas, zakatnya harus ikhlas. Zakat fitrah misalnya, sudah orang tua kalian sudah bayar zakat fitrah? Sudah. Pakai beras, pakai uang? Ada yang pakai uang, ada yang pakai beras. Bagaimana ciri zakat fitrah dibayar dengan ikhlas? Sebelah kanan teh zira ini siapa? Cinta. Cinta bayar zakat fitrahnya ikhlas. Bagaimana cirinya? Cirinya itu kalau cinta makan beras, makan nasi. Kalau cinta makan berasnya yang harga 16.000 1 kilo, maka zakatnya juga akan yang berapa? 16.000. Kalau yang tidak ikhlas yang bagaimana contohnya? Ari nuang anu 16.000 1 kilo, ari zakat fitrah raskin. Apa raskin? Beras miskin. Anu muruluk teh bau seueur tai naon? Tai onta, tai beurit. Jadi orang yang ikhlas itu akan lahir rela berkorban. Orang yang ikhlas itu akan melahirkan amalan yang memperhatikan kesempurnaan, begitu orang yang ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu akan cerdas. Orang yang ikhlas itu akan inisiatif. Itu orang yang ikhlas.
diirsip ikhlas. Gimana cirinya? Anda, saya diirsip ikhlas, akan bagaimana itu efeknya? Akan memperhatikan tanggung jawab. Itu orang yang ikhlas. Tidak akan berpikir begini, ya saya dah jadi piwarang, malah gitu. Kenapa? Karena bukan mencari pujian dari guru, bukan ingin dilihat oleh teman, tapi ingin mendapatkan pahala dari Allah. Akan melahirkan karakter yang selalu ingin membantu orang yang ikhlas. Cinta akan berpikir, apa yang bisa saya bantu? Itu orang ikhlas. Cinta akan berpikir, saya ingin berguna di irsip. Nah, itu orang yang ikhlas. Akan berpikir, apa yang sudah saya berikan kepada irsip, bukan apa yang sudah diberikan irsip kepada saya. Nah, terus itu dari keikhlasan itu luar biasa. Makanya di sini disebutkan ikhlas disebutkan sebelum sholat dan zakat, karena ikhlas itu harus menjadi dasar. Inilah kata Allah agama yang lurus. Wadzalika dinul qayyimah. Yang kedua surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Di sini teman-teman, Allah mengaitkan amal soleh dan jangan musyrik. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Rumusnya adalah, ya, kata para ulama tafsir, kalau ada larangan jangan musyrik, itu arasnya dikaitkan dengan amal soleh, maka jangan musyrik di situ artinya ikhlas. Sekali lagi, kalau ada ayat dikaitkan amal soleh, kata Allah, ayo beramal soleh, dikaitkan dengan jangan musyrik. Nah, maka jangan musyrik di situ artinya ikhlas. Artinya apa? Ikhlas. Berarti jangan musyrik di situ jangan apa? Jangan riya. Maka disimpulkan oleh para ulama, amal soleh itu cirinya atau syaratnya ada dua. Apa saja? Teh Aina dikatakan beramal soleh syaratnya ada dua. Apa saja? Yang pertama ikhlas. Yang kedua sebelah kiri Handin siapa? Siapa namanya? Khaira dikatakan beramal soleh akan masuk surga. Syaratnya dua. Satu ikhlas. Satu lagi apa? Sesuai dengan contoh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khaira ikhlas, sholat subuhnya ikhlas sekali, tapi sholat subuhnya 7 rakaat. Diterima tidak? Tidak. Babang sholat subuhnya 2 rakaat sesuai dengan aturan dari Rasul, tapi babang hatinya tidak ikhlas. Babang sholat subuh ingin dipuji oleh teman, babang sholat subuh ingin dilihat oleh guru. Diterima tidak bang amalnya? Tidak. Jadi harus ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul, itu baru dikatakan amal soleh. Selanjutnya Ustaz Hamdan juga mengutip surat Al-Insan ayat ke-9. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum
jazaa'an wala syukura. Kata Allah, ini teh kalau tidak salah ya, kalau melihat ayat-ayat sebelumnya, ungkapan orang-orang yang ikhlas memberikan bantuan kepada orang lain. Kata mereka, kata orang-orang yang ikhlas itu, mereka akan berkata seperti ini: sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, kata orang-orang yang ikhlas. Dan tidak pula ucapan terima kasih. Sebelah kanan Teh Nisa siapa? Uci. Betul ya? Teh Uci memberikan makanan kepada teman. Temannya tidak berterima kasih sama Teh Uci. Teu nuhun-nuhun acan. Pertanyaan, Teh Uci mendapat pahala tidak? Dapat, walaupun temannya tidak terima kasih, menyebabkan nuhun. Tapi kalau temannya berterima kasih, dapat pahala? Tetap dapat pahala. Asal syaratnya dua tadi, ikhlas dan sesuai dengan contoh Rasul, tidak melanggar aturan. Makanya berbuat baik itu jangan mengharap terima kasih dari orang lain. Anda, saya, kamu berbuat baik kepada orang tua bukan dalam rangka kita ingin disayangi, ya, itu mah ada efek. Bukan dalam rangka ingin dipasihan baju lebaran. Bukan dalam rangka ingin dikasih uang jajan, bukan. Kenapa saya berbuat baik kepada orang tua? Kenapa Rasya? Karena diperintah saja oleh siapa? Oleh Allah, sudah sebegitu saja. Karena nanti ada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Harus berbuat baik kepada orang tua yang jahat. Oh, ada orang tua jahat. Berbuat baik jangan. Tetap ada kewajiban. Orang tuanya tengurus. Misalnya ahan teh keur alitna teh dipikeun ka wadah runtah. Hanya dikeresekan 3 ucing. Contoh kan bantunya. Tos ageng ahan teh penak jeung mamah jeung bapak. Cek tatanggi teh han ta ieu cenah indung bapak ahan teh baheula ahan teh dipikeun kana wadah runtah kana plastik belang-belang hideung bodas dibuligi ahan teh dina keresek ta ieu maaf jeung apa teh cek maaf apa teh ahan ieu mamah jeung bapak hapuntennya kapungkur mamah jeung bapak teh hilap sugan teh ahan teh budak mama hendak dipikeun ka wadah runtah. Pertanyaannya, maafkan jangan? Maafkan. Kedepannya berbuat baik jangan? Wajib harus berbuat baik. Walaupun orang tua begitu jahat, itu ya, kita mana berbuat baik bukan untuk diterima kasihkan dari mereka, tapi diperintah saja oleh siapa? Oleh Allah. Makanya Habib kalau berbuat baik sama teman, jangan ingin dibalas, biarkan saja. Mau orang membalas ataupun tidak, kita tetap berbuat baik. Kemudian di sini Ustaz Hamdan mengutip sebuah hadis cukup panjang ya. Ini hadis riwayat Ahmad, Muslim, An-Nasai, Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Begini teman-teman. Hadis ini menceritakan tentang ada 3 orang yang pertama nanti dihisab di akhirat. Dihisab itu apa? Dihitung amalnya. Yang pertama siapa? Orang yang mati syahid. Mati syahid itu apa? Meninggal di jalan Allah. Orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan nikmat-nikmatnya. Lalu orang ini pun ingat akan nikmatnya. Lalu Allah bertanya,
Apa yang kamu kerjakan dengan nikmat-nikmat Allah itu? Kata orang ini, aku berperang di jalan Allah sampai aku mati, sampai aku syahid. Kata Allah, kamu bohong. Kamu berperang itu bukan ingin syahid, bukan ingin mendapatkan pahala dariku, tapi kamu ingin disebut pemberani, ingin disebut pahlawan. Itu sudah kamu dapatkan di dunia. Ya, kamu sudah disebut pemberani, disebut pahlawan. Lalu Allah memerintahkan orang itu diseret dan ditelungkupkan, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ada orang yang berjuang di jalan Allah, berani, ya. Subuh datang, pada asar sumpi, pada maghrib datang deui, tarawih sumangat, tapi tidak ikhlas, ria. Pas ditanya, kenapa kamu berjuang di jalan Allah? Saya ingin dapat pahala. Bohong, kata Allah. Nah, ini pentingnya apa? Ikhlas. Yang kedua, orang yang pertama dihisab itu orang yang mencari ilmu, ya, mencari ilmu, membaca Al-Qur'an. Diingatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Lalu ditanya, apa yang kamu gunakan dari nikmat Allah itu? Kata orang ini, aku memanfaatkannya untuk mencari ilmu, untuk mengajarkannya kembali, membacanya, mengajarkannya karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu mencari ilmu, mengajarkan ilmu bukan karenaku. Kamu ingin disebut apa? Seorang yang berilmu. Qori itu apa? Andin. Apa qori andin? Qori itu tukang maca Quran, ya. Suka disebut qori. Kamu mah cari ilmu teh ingin dapat gelar, bukan ingin dapat pahala dari Allah. Nanti ada ya hadis. Kata Rasul, siapa yang belajar ilmu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya dicari karena Allah ilmu itu, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradun minad dunya, tetapi ia tidak mencari ilmu kecuali untuk mendapatkan keuntungan dunia. Tadi pujian, ingin dapat gelar, ingin dapat materi, uang dan lain sebagainya, bukan karena mencari ridha Allah. Kata Rasul, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan wanginya surga. Berarti mencari ilmu bukan karena Allah, lebat surga mah seungit nawai moal kabagian. Makanya luruskan niat kita kalau sekolah, luruskan niat kita kalau mengaji. Ini cari apa? Karena siapa? Niatnya apa? Jangan ranking, jangan gelar, jangan uang, jangan. Tapi harus ikhlas karena Allah. Walaupun ranking, gitu. Walaupun bergelar, walaupun dapat uang, tetap niat mah harus ikhlas. Dan jangan diartikan juga orang yang dapat uang dari ilmu waria, tidak. Belum tentu itu. Nah, ikhlas dan ria itu pekerjaan hati. Hanya saja nanti ada ciri-ciri keikhlasan, ciri-ciri ria. Banyak sekali ya hadis-hadis yang ditulis oleh Ustaz Hamdan. Kemudian yang ketiga, orang yang pertama dihisab oleh Allah itu orang yang banyak harta. Lalu ditanya, diperlihatkan nikmat dari Allah, ditanya apa yang digunakan dari nikmat itu, orang ini berkata, aku mendermakan harta itu karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Kamu mendermakan harta itu bukan karenaku, tapi kamu ingin disebut apa? Dermawan. Yang disebut derehan. Nah, ini sampai 3 orang ini dicampakkan oleh Allah kemana? Ke dalam neraka.
Padahal jihad amalan baik atau buruk? Baik. Belajar baik atau buruk? Baik. Kemudian membagikan harta baik atau buruk? Baik. Kenapa dikenerakakan? Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ini pentingnya ikhlas ya. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kata ikhlas. Yang mana? Qul. Surat Al-Ikhlas kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Namanya surat Al-Ikhlas, tapi tidak ada kalimat Al-Ikhlas. Beda dengan surat Al-Lahab, ada kalimat lahapnya. Ada ya. Surat Al-Falaq ada. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat Al-Falaq. Ini surat Al-Ikhlas tidak ada kalimat ikhlasnya. Ternyata diantaranya adalah bahwa ikhlas itu adalah memurnikan tauhid. Kan dalam surat Al-Ikhlas itu Qul katakanlah Allahu ahad. Allah adalah Maha Tunggal. Dalam hadis riwayat Ahmad, bagaimana Kaira riwayat Ahmad? Sesungguhnya yang paling aku takutkan, kata Rasul, di antara kalian itu kalian terhinggap penyakit riya, syirkul asgor. Kemudian Ustaz Hamdan juga mengutip hadis riwayat At-Toyalisi, Abu Daud At-Toyalisi. Barang siapa yang sholat karena riya, kata Rasul, maka dia telah berbuat syirik. Barang siapa saum karena riya, dia juga berbuat syirik. Barang siapa yang bersedekah karena riya, dia juga berbuat syirik. Nah, ini yang bagus. Perhatikan. Apalkan. Handrin. Berkata Ali, ya, kata Ali bin apa? Rere, Ali bin Abi Thalib. Apa katanya? Orang yang riya itu ada 3 cirinya. Nah, kalau Arasya tidak ada 3 ciri ini berarti ikhlas. 1, malas kalau sendiri. Nah, orang riya itu kalau sendiri malas. Hoream naon nyarira. Nah, hati-hati, berarti kita tidak ikhlas. Betul ya? Orang yang ikhlas itu sanaos nyalira anjeunna tetap sumanget. Betul Habib? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semangat bila bersama orang-orang. Lamun weh parahan loba babaturan, rek sumanget. Mun teu aya babaturan, kumaha? Kedua, eta teh ikhlas, riya begitu teh. Kata Ali bin Abi Thalib ya, bukan kata saya. Maka orang yang ikhlas itu sebaliknya, kalau sendiri tetap semangat, bersama orang juga tetap semangat. Nah, kalau orang yang riya itu sendiri tidak semangat. Yang kedua, semangat bila bersama orang-orang. Yang ketiga, ciri riya itu kata Ali bin Abi Thalib, bertambah amalnya apabila dipuji dan berkurang apabila dicela. Lamun handrin aya nu muji karek sumanget. Lamun loba nu ngahina jadi teu sumanget eta teh riya kata Ali. Jalma anu ikhlas mah loba nu ngahina anger sumanget. Loba nu muji anger sumanget. Jadi ciri ikhlas ciri riya itu ada berapa? 3. Satu apa? Sebelah kiri Rere siapa? Sebelah kiri Rere siapa? Uci. Ciri riya itu kata Ali bin Abi Thalib ada 3 apa saja? 1,
Tidak semangat kalau sendiri, berarti uci ria temenan. Tetaplah kuduna tetap semangat menyalirkan. Yang kedua uci semangat kalau bersama orang lain. Yang ketiga uci bertambah amal kalau dipuji, berkurang amal kalau dicela. Orang yang ikhlas itu tidak akan seperti itu. Harus sebaliknya. Ada hadis terkenal ya, innamal a'malu binniyat. Amal itu disebut amal kalau disertai, ditemani, dibersamai oleh niat. Niat di situ apa? Ikhlas. Gitu. Ikhlas. Dulu ada seseorang disebut laki-laki yang cinta sama Ummu Qais. Lalu dia tadinya tidak akan ikut hijrah dengan Nabi. Hijrah itu apa? Pindah. Ketika itu pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi karena laki-laki ini cinta sama kabogoh, namanya Ummu Qais. Kata Ummu Qais, sok we cenah nikah sareng Abi, tapi syaratnya anjeun kudu ngiring hijrah. Akhirnya orang ini ikut hijrah. Maka dia disebut hijrah muhajir Ummu Qais. Laki-laki yang berhijrah karena Ummu Qais. Eta jelema sumangat teh kulantaran kabogoh gitu. Jadi cirian ku Rasul. Menandakan tidak boleh. Ada seseorang yang berperang karena dorongan fanatisme. Fanatisme itu cinta buta. Ada yang berperang karena ingin dilihat, ingin disebut berani. Ada orang yang berperang ingin dilihat orang. Apakah mereka fisabilillah? Bukan. Maka orang yang fisabilillah itu siapa saja yang berperang karena Allah, niatnya itu ingin meninggikan nama siapa? Nama Allah, bukan namanya, ya, tapi nama Allah. Maka dialah fisabilillah. Itu diantaranya yang disampaikan oleh Ustaz Hamdan dalam buku Tahzibul Akhlaq. Berarti ikhlas itu penting atau penting sekali? Penting sekali. Amal kita tidak akan diterima kalau tidak. Insya Allah nanti ada satu pembahasan lagi. Kalau subuh besok libur ya, karena nanti malam Ihya Ulailatul Qadar bagian siapa? Ustadz Iqbal Mubarak ya. Itu gelarnya itu SE ya, tes apa ya? Sarjana ekonomi. Kemudian besok libur subuh. Lalu besoknya lagi baru kita membahas satu lagi, judulnya Iffah. Ada nama Iffah? Iffah itu menjaga kehormatan. Diajak lagi ya hizib yang lain, apalagi nanti Lailatul Qadar. Final dua arah saya. Kalau nonton bola yang ditunggu-tunggu itu apa? Final. Masa finalnya tidak hadir ya? Ajak lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita harus terus berdoa ya. Berdoa, beristighfar, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jagalah hatiku agar tetap ikhlas hanya kepada Engkau. Jangan sampai hati kita terganggu dengan riya dan sum'ah. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.